Apa jadinya jika mantan militer menjadi seorang guru? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film aksi Big Brother. Cerita berasal dari SMA Takchi. Chenxia melamar untuk menjadi guru di sini. Namun, dia mengalami penolakan. Tapi, Chenxia mempunyai surat rekomendasi dari kepala sekolah terdahulu. Ini membuatnya langsung diterima menjadi guru meskipun tak memiliki pengalaman mengajar. Ternyata, dia pernah aktif di militer. Dia sempat diberitahu jika kelasnya berisi murid-murid bermasalah. Ada yang orang tuanya pemabuk, anak jalanan, memberontak karena orang tua pilih kasih, hingga tidur di kelas karena capek kerja. Siswa dengan nilai terjelek dikumpulkan di kelas guru Chen. Mereka sama sekali tak menganggapnya saat datang ke kelas. Meski tak didengar, dia terlibat dengan cara positif dan memberikan pelajaran yang pantas untuk murid dengan sikap seperti ini. Sikap seperti ini membuat mereka terlibat masalah dengan siswa lain. Bahkan, keributan kelas 6B sempat mengganggu upaya kepala sekolah untuk mendapatkan dana bantuan dari Departemen Pendidikan. Meski ribut, rupanya kelas 6B sedang dipancing untuk belajar oleh guru Chen. Dia ingin agar para siswanya memiliki banyak pengetahuan dan melatih kemampuan analisisnya. Sebenarnya, beberapa tahun terakhir ini, SMA Takchi telah bermasalah karena telah kekurangan murid dan tak meloloskan alumninya ke universitas. Itulah sebabnya dana bantuan ke sekolah ini akan dihentikan. Sayangnya, baru saja kelas guru Chen selesai, kelas 6B kembali kena masalah. Mereka mudah sekali terprovokasi dan terjebak dalam masalah. Keributan kali ini membuat kepala sekolah mengeluarkan 5 siswa guru Chen. Untunglah guru Chen dapat mengujuk kepala sekolah terkait keputusan itu. Dia meminta ke-5 siswanya untuk mengisi formulir penyesalan atas kelakuannya itu. Para siswanya memang tak tahu jika di belakang layar, guru Chen sangat gigih untuk membantu mereka. Sementara itu, meski muak dengan sekolah, Li Weichong harus tetap bekerja di restoran. Tanpa sengaja, dia dengar jika SMA Takchi akan segera ditutup dan akan dibangun ulang menjadi apartemen. Li melihat brosur apartemen tersebut, sekaligus mengambil pemantik di sana. Sayang aksinya ketahuan dan dia dibuat babak belur oleh orang-orang ini. Karena kartu pelajarnya ketahuan, dia sepertinya akan dimanfaatkan oleh mereka. Di lain tempat, guru Chen mengunjungi satu persatu muridnya dan membantu akar masalah mereka. Seperti misalnya Zufa yang didorongnya untuk berani tampil dengan bakat menyanyinya. Lalu, bicara dengan ayah si kembar Qi Cheng dan Qi Xian yang pemabuk. Hingga mengatur momen kebersamaan Wang Denan dengan ayahnya. Di momen ini, Wang tunjukkan jika dia memiliki bakat yang berbeda dengan adiknya. Di luar dugaan, Wang hampir saja celaka di sini. Namun dia selamat dan bisa lihat jika sang ayah juga menyayanginya. Keesokan harinya, kelompok Qi Cheng dan Qi Xian melakukan tugas wawancara seorang narasumber di pusat rehabilitasi. Rupanya, guru Chen telah mengatur semua ini. Dia membantu ayah si kembar terlepas dari miras dan membuat dia menjadi narasumber untuk tugas wawancara kelompok anaknya. Dengan cara ini, mereka dapat kembali bicara dan saling mendukung satu sama lainnya. Adapun masalah lain yang sepertinya agak pelik datang dari Li Weichong. Li datang ke tempat bos Luo dan diminta untuk mencurangi seorang juara MMA yang didatangkan olehnya. Saat guru Chen mendengar cerita sang nenek tentang Li yang pindah kerja ke Sasanak Tinju dan melihat obat yang ada di sana, guru Chen mulai bisa menebak apa yang terjadi. Benar saja, Li tertangkap tangan akan meracuni si petarung. Ini membuatnya dihajar dan dimasukkan dalam loker. Guru Chen yang baru datang langsung menanyakan Li. Tak ada yang meresponnya, namun Li dapat mendengar suaranya dari dalam loker. Hampir setiap orang di sana ingin menjegal guru Chen. Namun guru Chen dapat memanfaatkan setiap sisi ruangan untuk bertahan dan menyerang balik. Hingga kemudian si juara MMA yang menyerangnya. Jangkauan serang serta kekuatan menjadi andalan petarung ini. Guru Chen memanfaatkan pengalamannya dan apa yang ada di sana untuk melawan balik. Satu tinju guru Chen telah mendarat di kepala sang juara. Namun, sebuah suplex sempat dia berikan untuk guru Chen sebelum dia ambruk. Mereka akhirnya dibawa ke kantor polisi.
Li terus bilang jika dirinya disuruh oleh Bos Luo. Bos Luo tentu saja buru-buru menutupi hal itu. Dan karena tak ingin bermasalah dengan polisi, Bos Luo tak menuntut apapun. Tapi tentu saja dia gak akan melepas Li gitu aja. Selesai di sana, Li berjanji untuk berubah. Guru Chen memintanya untuk datang lagi ke sekolah dan membantu sang nenek. Kejadian ini masuk dalam berita. Kini kelas 6B tahu kalau gurunya itu hebat dan punya jejak prestasi di militer. Berita itu juga menyebutkan jika Guru Chen merupakan alumni SMA Takchi. Namun, mereka kaget saat dengar tentang kenakalan Guru Chen semasa masih sekolah. Dia yatim piatu dan diurus oleh bibinya. Bibinya akan ke Amerika ikut dengan suami bulenya. Karena akan pindah, kepala sekolah Fang membekalinya sebuah surat rujukan untuk sekolah militer di sana. Itulah titik awal Guru Chen aktif di militer. Dia sangat gigih untuk menyelamatkan banyak nyawa dalam perang dan menemukan jika perang tak memberikan arti hidup untuk manusia. Dia berhenti dari militer dan berkirim surat dengan kepala sekolah Fang sepanjang perjalanan yang dia lakukan. Guru Chen kembali di akhir hidup kepala sekolah Fang. Permintaan terakhirnya adalah ingin Guru Chen menjaga dan mengajar adik-adik seperguruannya di SMA Takchi. Kini, kehadiran Guru Chen membawa kebanggaan tersendiri untuk para siswa dan para guru. Suasana belajar pun jadi berubah. Semua ingin memperbaiki diri untuk jadi lebih baik. Sayangnya, di tengah semangat baru ini, Qi Cheng kesulitan untuk mengembangkan dirinya. Dia memiliki kekurangan dalam hal fokus dan memaksakan diri mengonsumsi obat-obatan yang diklaim bisa menambah kepintaran. Obat ini nyatanya malah membuatnya semakin frustasi dalam menghadapi perkembangannya yang lamban. Guru Chen akan mulai membantunya. Hanya saja, tekanan membuatnya mengambil langkah yang singkat. Kejadian ini dimanfaatkan oleh media. Mereka menggoreng berita yang menyudutkan sekolah. Departemen Pendidikan memanggil Guru Chen. Dia didudukan seolah dirinya yang menjadi sebab tragedi ini. Guru Chen tak membela dirinya. Dia hanya bilang jika dari tahun ke tahun angka bunuh diri siswa meningkat. Mungkin ada yang salah dengan sistem pendidikannya itu sendiri, ujarnya. Orang-orang yang tak ingin mendengar ini akhirnya memecat Guru Chen. Para siswa berupaya menahannya pergi, tapi tak berhasil. Guru Liang mengatakan jika media membuat citra Guru Chen buruk. Karena itulah, kelas 6B harus membuktikan itu salah dengan rajin belajar dan lulus masuk ke universitas. Framing media memang bisa berakibat buruk. Para orang tua tak mau mendengar. Kepala sekolah Lin sampai harus mengunci pintu agar mereka mau duduk dan memperhatikan semua penjelasan. Komunikasi dan pemahaman yang baik akan melindungi semua pihak dari berita yang tak benar. Para guru berbagi tugas untuk mengatasi krisis yang terjadi di sekolah. Mereka ingin para siswa fokus belajar dan memanfaatkan waktunya dengan baik. Tapi, ujian untuk SMA Takchi sepertinya belumlah usai. Bos Luo kembali beraksi. Dia mengirimkan pesan palsu pada siswa kelas 6B atas nama Guru Chen. Jahatnya, mereka dikumpulkan di hari ujian masuk universitas agar semuanya gagal dan sekolah ini ditutup. Di hari yang sama, Guru Chen sibuk berbenah. Jadi, dia telat membuka pesan dari para siswanya. Sampai kemudian para siswa tahu mereka dijebak. Meski tak bisa berbuat apa-apa, mereka tak takut. Guru Chen sepertinya membaca pesan dari siswanya. Dia menemukan dompet Li, lalu menemukan apa yang terjadi. Dia mulai menjatuhkan satu persatu para perusak mimpi muridnya. Sambil bertarung, dia minta para siswa pergi ke tempat ujian. Mereka berlarian keluar sekolah, sementara Guru Chen melindungi mereka dari belakang. Hingga kemudian dia berhadapan dengan pimpinan gerombolan ini. Bos Luo menyerang dengan penuh dendam. Ternyata dia adalah anak yang Guru Chen tonjok di hari terakhirnya sebelum pindah ke Amerika. Guru Chen merasa bersalah padanya karena telah menyebabkan tangannya patah. Sementara dia sangat suka bermain piano. Namun, Bos Luo harus tetap dihentikan. Mereka jatuh bangun bertukar serangan. Bos Luo mengeluarkan pisaunya dan melukai Guru Chen. Guru Chen melakukan kuncian dan melepaskan pisau tersebut dari tangan Bos Luo. Amarah Bos Luo yang terus meluap memaksa Guru Chen untuk memojokkannya. Setelah terpojok, Luo tak menduga Guru Chen malah menusukkan pisau ke pahanya sendiri. Sepertinya ini adalah aksi penyesalan Guru Chen atas kelakuannya dulu. Guru Chen kemudian pergi meninggalkan Bos Luo.
Dia sempat bilang jika selama ini dia telah mencarinya. Dia juga mengucapkan maaf pada bos Luo. Meski datang ke tempat ujian dengan terengah, siswa kelas 6B tiba tepat waktu. Ujian ini adalah bekal untuk menghadapi jalan hidupnya masing-masing nanti. Momen buruk tak terus-menerus terjadi. Sabar dan berusaha akan membawa momen baik untuk datang. Komunikasi dan saling menjaga dapat menyelamatkan seseorang. Setelah semua angkatan kemarin lulus, SMA Takci kembali mendapat dukungan dana pemerintah, sekaligus perbaikan dan penambahan fasilitas. Para guru kembali bersiap di tahun ajaran yang baru, dan seperti biasa, guru Chen yang telah kembali mengajar mendapatkan kelas yang paling menantang. Itulah alur cerita film aksi Big Brother yang dibintangi oleh Donnie Yen. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.